Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan sejenak, bagaimana jika seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari lebih dari 6.000 ayat penuh dengan hukum, kisah para nabi, perintah, larangan, petunjuk hidup, dan prinsip sosial kemasyarakatan, semuanya diturunkan sekaligus dalam satu malam? Mungkin seperti file besar yang diunduh langsung dalam satu klik. Wah, luar biasa besar ya. Tapi, coba bayangkan, bagaimana kira-kira reaksi umat saat itu? Siapkah mereka menerima dan memahami semua itu dalam satu waktu? Tentu akan sangat berat. Tidak semua orang mampu memahami semua hukum dan pesan spiritual dalam waktu singkat, karena manusia punya keterbatasan daya pikir dan kekuatan mental. Apalagi saat itu, masyarakat Arab baru saja diperkenalkan pada ajaran Tauhid setelah ratusan tahun terjebak dalam keyakinan jahiliyah. Faktanya, pertanyaan ini juga pernah dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengejek Rasulullah dengan berkata, "Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepadanya?" Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan jujur yang menginginkan kebenaran, tapi lebih pada bentuk sindiran dan keraguan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Namun dari sindiran itu, Allah memberikan jawaban yang bukan hanya membungkam tuduhan mereka, tetapi juga mengandung pelajaran yang sangat besar dan relevan bagi kita hingga hari ini, yaitu bahwa wahyu diturunkan secara bertahap bukan karena Allah tidak mampu menurunkannya sekaligus, tapi justru karena ada hikmah agung di balik proses bertahap tersebut. Dan itulah yang akan kita bahas dalam narasi ini. Yuk kita selami bersama. Kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran secara perlahan-lahan, tidak sekaligus? Apa maksudnya? Dan apa manfaatnya untuk umat saat itu dan untuk kita sekarang? Semua berawal dari malam yang sangat tenang di gua kecil bernama Gua Hira, tak jauh dari kota Mekah. Di tempat itu, Rasulullah SAW yang saat itu belum diangkat sebagai nabi, sedang berkhalwat, menyendiri, merenungi kehidupan masyarakatnya yang dipenuhi oleh kemusyrikan dan ketidakadilan. Ia menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang penuh penyembahan berhala dan kerusakan moral. Tiba-tiba, di tengah sunyi malam, muncullah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Iqra, bacalah, sebuah kata yang menjadi tanda dimulainya risalah kenabian Muhammad SAW. Ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Dari situ dimulailah perjalanan wahyu yang akan berlangsung selama 23 tahun. Tidak langsung satu mushaf lengkap turun ke tangan Rasul, tetapi ayat demi ayat, potongan demi potongan, turun sesuai kebutuhan, kondisi, peristiwa, dan konteks umat saat itu. Selama 13 tahun pertama di Mekah, wahyu-wahyu lebih banyak menekankan tentang tauhid, keesaan Allah, kehidupan setelah mati, surga neraka, kisah-kisah para nabi terdahulu, serta seruan untuk bersabar dan bertahan menghadapi penindasan. Sementara di 10 tahun berikutnya, yaitu saat Rasulullah hijrah ke Madinah, wahyu mulai mengatur aspek sosial, seperti hukum warisan, muamalah, pernikahan, puasa, zakat, jihad, dan sebagainya. Artinya, turunnya Al-Quran sangat terikat dengan dinamika hidup umat. Umat sedang menghadapi apa? Tantangannya apa? Maka turunlah ayat sebagai jawaban dari langit atas kondisi bumi. Jadi, bisa kita lihat bahwa proses turunnya Al-Quran sangat edukatif. Ini bukan proses sekali jadi, tetapi proses pendidikan wahyu. Ayat-ayat tidak hanya menjadi petunjuk, tetapi juga alat pembinaan jiwa dan masyarakat. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan besarnya. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap, tidak sekaligus? Jawabannya langsung datang dari Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Demikianlah turunnya secara bertahap, agar kami menguatkan hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tertib, berangsur-angsur. Rasulullah SAW mengalami berbagai tekanan dan ujian berat sepanjang hidupnya. Mulai dari dihina, difitnah, dilempari batu, ditinggal orang-orang tercinta, bahkan dikepung dalam perang. Dalam situasi seperti itu, wahyu hadir bukan hanya membawa hukum, tapi juga sebagai penguat jiwa. Bayangkan ketika beliau merasa lemah, datang ayat yang meneguhkan. Dan sungguh, kamu benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4.
Ketika beliau bersedih karena orang-orang menolak dakwahnya, Allah berfirman, "Maka janganlah engkau binasakan dirimu karena kesedihan atas mereka." Quran Surah Fatir ayat 8. Wahyu turun sebagai pelipur lara, motivasi batin, penyejuk jiwa. Dan jika diturunkan sekaligus, momen-momen ini tidak akan terjadi. Turunnya wahyu secara bertahap memungkinkan ayat-ayat itu dibaca dan dipahami satu persatu secara teratur dan runtut. Tidak tumpang tindih, tidak membuat umat bingung. Jika Al-Quran turun sekaligus, bisa jadi umat akan kesulitan mengingat, menghafal, dan memahami kandungannya. Tapi dengan proses yang bertahap, umat bisa merenung, mempelajari, dan mengamalkan ayat demi ayat. Al-Quran tidak hanya turun sebagai teori umum, tapi juga sebagai jawaban langsung atas pertanyaan dan peristiwa yang terjadi saat itu. Contoh, ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh dalam peristiwa Ifk, turun ayat dalam surah An-Nur yang membersihkan namanya. Ketika sahabat bertanya tentang warisan, turunlah ayat-ayat hukum waris di surah An-Nisa. Artinya, wahyu tidak turun dalam ruang hampa, tapi sangat hidup dan responsif terhadap kondisi nyata umat. Hikmah lain di balik bertahapnya wahyu juga untuk memberi waktu untuk berubah perlahan. Contoh paling sering disebut adalah pengharaman khamar. Awalnya disebut bahwa khamar punya manfaat dan mudarat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Lalu dilarang minum sebelum sholat. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Akhirnya diharamkan total. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Proses ini menunjukkan bahwa Allah mendidik umat dengan kasih sayang dan kesabaran. Tidak langsung menghukum, tapi mengajak secara bertahap. Turunnya wahyu secara berangsur membuat para sahabat selalu dalam kondisi menanti-nanti petunjuk baru. Mereka ingin tahu, ingin belajar, ingin memperbaiki diri. Ini menciptakan kultur cinta ilmu, haus kebenaran, dan rasa tunduk kepada perintah Allah. Karena setiap ayat baru yang turun menjadi momen bersejarah dan sangat dirindukan. Untuk lebih mudah memahami, bayangkan kita belajar mengemudi mobil. Apakah instruktur langsung menyuruh kita ke jalan tol? Tentu tidak. Pertama kita diajari mengenali pedal, setir, kaca spion. Lalu belajar di jalan kecil, baru jalan raya, baru ke tol. Atau contoh lainnya, belajar bahasa Arab. Mana bisa langsung baca kitab klasik kalau belum kenal huruf hijaiyah, nahwu, dan syarf? Begitulah cara Allah mendidik manusia lewat Al-Quran, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kita hidup di zaman serba cepat, semua ingin instan, tapi Al-Quran mengajarkan kita bahwa perubahan itu butuh proses. Kamu baru hijrah? Tidak apa-apa, nikmati prosesnya. Kamu belum hafal banyak ayat? Tidak masalah. Terus belajar sedikit demi sedikit. Kamu masih berjuang meninggalkan kebiasaan buruk? Jangan putus asa. Bertahap, tapi terus bergerak. Ingatlah, bahkan para sahabat pun belajar Al-Quran seayat demi seayat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma butuh beberapa tahun untuk menghafal surah Al-Baqarah karena mereka tidak hanya hafal, tapi juga mengamalkannya. Al-Quran adalah cahaya, tapi cahaya itu tidak menyilaukan. Ia turun seperti fajar, perlahan-lahan menyingsingkan kegelapan malam. Allah tidak menurunkan Al-Quran sekaligus, karena Dia tahu kondisi umat, kapasitas manusia, dan proses perubahan itu sendiri. Dia tidak ingin membebani kita, tapi membimbing kita dengan penuh kelembutan. Maka, jika hari ini kamu sedang dalam proses mencari hidayah, sedang belajar mengaji, atau baru memulai langkah kecil dalam agama, jangan pernah merasa kecil atau tidak cukup baik, karena Allah menyukai prosesmu. Allah tidak menilai dari seberapa cepat kamu berubah, tapi dari seberapa tulus dan istiqamah kamu melangkah. Karena bahkan wahyu pun, firman Allah langsung, turun secara bertahap. Yuk, kita mulai kembali mendekat kepada Al-Quran. Tidak harus langsung hafal semuanya, tapi mulailah dengan satu ayat, satu hari, satu pelajaran. Biarkan setiap ayat menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkah kecil kita. Karena seperti wahyu, hidayah pun turun bertahap. Dan selama kita terus bergerak menuju Allah, maka Allah pun akan terus membuka jalannya untuk kita.